Integrated Farming System adalah konsep yang akan diberlakukan di tempat ini. Tempat ini dinamai Labodea, rencananya akan dijadikan sebagai tempat pertanian terpadu yang akan diintegrasikan dengan bidang lain. Salah satunya adalah pemanfaatan energi terbarukan. Lokasinya berada di wilayah pesisir, tepatnya di Kampung Biria, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sekarang, waktu menunjukkan pukul 17.30. Namun sinar matahari nampak masih sangat terang, tak seperti sore hari di tempat lain. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita berada di Labodea. Ini kawasan yang berada di pesisir sebetulnya, yang akan kita dorong melalui rimba biru, kita dorong menjadi kawasan tanaman produktif dengan konsep integrated farming system. Jadi integrated farming system ini merupakan sistem terpadu pertanian yang sebetulnya bukan hal baru, namun untuk kawasan di sini, kenapa kita memilih di lokasi ini? Pertama, karena sebetulnya lahan ini tergolong kurang produktif, walaupun secara kesuburannya masih cukup sangat baik, tapi dari sisi produktivitas hampir hanya 4 bulan dalam setahun atau satu musim saja yang mampu menghasilkan produktivitas yang cukup bagus. Itu pun kalau cuaca mendukung. Namun di saat anomali cuaca seperti beberapa saat lalu, itu cenderung stagnan. Bahkan tanaman, kita pernah tanam di sini ada 200 pohon mangga, itu total seluruhnya mati. Mati semua. Nah, makanya padahal kita sudah siapkan embung yang cukup dalam, cukup panjang, harusnya untuk area 1,5 hektar ini mampu untuk diairi, namun embungnya pun kering. Nah, ya pengaruh cuaca, anomali cuaca seperti kemarin, kemarau panjang. Meski cuacanya kadang tak menentu, Sul tak putus asa dalam mengupayakan perwujudan konsep yang telah ia rumuskan. Selain itu semua, yang paling penting bagi Sul adalah memberikan edukasi kepada petani lokal dalam pemberdayaan lahan. Dalam istilah lain disebut bertani cerdas. Di samping itu, ia juga bercita-cita memberdayakan anak-anak kampung yang tak sempat mengenyam pendidikan formal. Tapi yang paling inti begini, saya melihat bahwa kami melalui di rimba biru ini, di unit rimba pohonnya ini, melihat bahwa petani ini harus diberi contoh. Kemudian kita mau dorong ini jadi tempat pembelajaran yang asik. Tidak harus sekolah formil, tapi ini jadi ruang belajar, ruang pendidikan non formil, terutama bagi petani-petani sekitar, bahwa kita itu mampu menghasilkan jauh di atas rata-rata apa yang ada sekarang. Walaupun saat ini kita masih jauh dari akses energi listrik. Nah, inilah yang akan kami kembangkan, bagaimana pemenuhan energi terutama listrik di area yang katakanlah jauh dari listrik dengan energi terbarukan. Lalu kemudian itulah yang menjadi starter untuk menggenjot produktivitas lahan. Lalu yang tadinya 4 bulan atau 3-4 bulan setahun,
itu bisa berproduksi 12 bulan dalam setahun. Jadi bayangin dari 4 bulan saja itu bisa naik jadi 3 kali lipat, jadi 12 bulan. Dan itu tidak harus jagung saja atau kacang aja. Nah, ada tanaman-tanaman lain yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita petik hasilnya di musim-musim tertentu. Di lain hal, di lain sisi bahwa sebetulnya kita masih mampu memaksimalkan lahan itu, space yang ada di lahan-lahan yang petani miliki atau yang kita miliki itu dengan dengan mengintegrasikan antara ternak, kemudian tanaman palawija, lalu kemudian ada tanaman buah, sehingga yang kami harapkan adalah bagaimana 30 juta atau 40 juta atau katakanlah 50 juta per 4 bulan itu yang bisa dihasilkan petani dalam sehektar, itu bisa kita naikkan menjadi 100, 200 atau bahkan 1 miliar dalam 1,5 atau 1 hektar itu. Nah, apa kira-kira yang kita harus kembangin di dalam, atau bagaimana penataan ruang di dalam konsep berkebun itu harus diadopsi petani, sehingga ternaknya bisa ditaruh di situ, disimpan di sana, kemudian kotorannya itu bisa diberikan kembali ke ke tanah, dan itu untuk menyuburkan tanamannya dipetik lagi, sisanya dikembalikan lagi ke ternak. Siklusnya akan seperti itu. Pada dasarnya, Sul bercita-cita menghadirkan lahan yang memanfaatkan semua sumber daya untuk kebermanfaatan yang melimpah. Ada di pesantren di Jawa itu tidak ada lahan yang menganggur. Nah, konsep itu mungkin secara sederhana itu bagaimana pemanfaatan ruang yang baik sehingga keseimbangan terjaga, kemudian siklus energinya, siklus integratednya ketemu. Jadi mulai dari mana saja bisa klik. Kita bisa kembangin tanaman, kita bisa kembangin madu, nunggu buah kita manfaatin pagar ini untuk kembangin kembang, bunga sehingga madu itu bisa mengambil nektarnya di situ lalu berproduksi. Nah, tinggal di set dia di sisi mana di kawasan. Ia terinspirasi dari konsep-konsep farming di banyak pengalamannya yang telah berkeliling Indonesia. Kendati demikian, ia sendiri tak menampik petani lokal banyak yang terkendala pada urusan pendanaan, sehingga mereka tak berkesempatan untuk mengembangkan pertanian yang terintegrasi. Sedih ya melihat bahwa kita berada di hamparan yang sebetulnya cukup luas untuk melakukan produktivitas yang tinggi. Tapi sekali lagi kita melihat juga bahwa memang kondisi petani kita, pertama keterbatasan modal kerja, mungkin mereka punya lahan luas tapi modal kerjanya. Yang kedua pemenuhan energi listriknya mungkin ya kembali lagi ke modal. Jadi seperti itu. Tapi yang saya ingin jadikan di sini sebagai katakanlah baseline contoh supaya tidak harus alergi soal modal itu. Tidak apa-apa bermitra dengan yang lain untuk menghadirkan energinya. Tapi hitungannya harus masuk. Petani harus mengerti bahwa investasi saya sekian, saya boleh ngambil dari mana atau dimodalin sama siapa. Ya, tidak harus model atau mau model bank tapi berjangka modelnya, atau mungkin ada investor lain yang ingin berpartisipasi di situ. Tapi memang mengembanginnya harus memang yang tadi dengan skala produktivitasnya itu selama 12 bulan, tidak per 4 bulan. Jadi bayangin lahan ini tuh itu hanya 4 bulan, bahkan 4 bulan itu juga seperti berjudi ya, karena kita hanya mengharapkan apa yang ada di alam. Ya betul, kita harus berikhtiar kepada Tuhan, tapi di sisi lain kan kita harus berusaha. Nah, mereka ini mau berusaha seperti apa? Sumber airnya pun
harus mengambil dari mana kalau di musim kering, sehingga ya jadinya pasrah, bukan ikhlas, jadi pasrah. Inilah yang kita hindari, bagaimana kemudian mengaktifasi lahan-lahan yang seperti ini yang sebetulnya itu kita bisa swasembada, kemudian bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kalau ini kemudian kita olah dengan baik. Nah, makanya starting ini kita berharap bahwa 5-10 tahun ke depan ini sudah ada beberapa atau udah puluhan atau ratusan hektar yang mengadopsi konsep seperti ini. Ya, tapi tentu kami juga tidak menjadi bagian dari yang menjamin itu. Tapi saya kira selama itu direncanakan, ukuran-ukuran gagal itu bisa diprediksi. Nah, ya memang setelah menanam ya kita ikhtiarkan ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi di sisi lain ya kita juga harus melihat itu sebagai bagian daripada ikhtiar, belajar. Kenapa mati, kenapa gagal di sini, dan itu harus dievaluasi. Jadi risk manajemennya juga harus tetap jalan. Nah, ini model-model pendekatan itu saya kira bisa disederhanakan. Jadi mungkin kalau orang-orang kota atau orang-orang berpendidikan bicara risk management, ya petani juga harusnya diajarkan bahwa ada hal-hal, ada risiko-risiko tertentu yang menghantui mereka atau yang dekat kepada mereka ketika itu tidak dihitung dengan benar. Ya walaupun cara hitungnya ya tidak harus ala-ala orang-orang di ahli-ahli ekonomi atau orang-orang akademisi. Kita boleh ala-ala petani mungkin pendekatannya. Jadi saya kira mereka cukup paham kok untuk urusan itu. Terkait timing pengoperasian konsep perkebunan yang ia gagas, Sul mengaku butuh waktu yang cukup lama. Ia juga menekankan perlunya sistem manajerial yang tepat dalam pengelolaan lahan. Kalau kita bicara waktu tentu cukup panjang ya, karena terus terang area ini sendiri juga memang tidak lahir dari pendekatan yang investasi yang langsung rigid, sudah standby sekian. Kalau skema biaya besarnya sudah ada, tapi untuk memenuhi itu tentu kan saya Rimba Biru juga itu berusaha untuk menjaga likuiditasnya atau menjaga keuangannya supaya ini bisa jalan. Tapi dalam perencanaan itu karena ini sudah mulai masuk penghujan, misalnya kita sudah mulai menanam, tapi di sisi lain kita juga sudah menyiapkan bor tanah, sekaligus mungkin nanti pakai solar cell atau wind turbine, ada embung juga sudah ada di sana, sehingga begitu switch antar musim hujan ke musim kemarau, air sudah standby. Dan itu di tahap pertama. Nah, tahap kedua sebetulnya embung kemarin kita sudah siapkan, tapi kita evaluasi ternyata embung itu juga punya risiko kering. Nah, kita bangun tower air kapasitas 15 kubik di tahap kedua. Kemudian mungkin di tahap ketiga udah mulai masuk di greenhouse. Terus penanaman itu continue terus, tapi umurnya ya sesuaikan finansial lah. Saat ini lahan yang luasnya kurang lebih 1 hektar sedang ditanami beberapa jenis pohon produktif. Tujuannya adalah mencetak pohon indukan. Di sini itu ada lengkeng 63, kemudian kita cobakan alpukat ke dalam, terus ada jambu, kemudian ada mangga, ada beberapa jenis di sini, mungkin ada 6 atau tapi yang paling dominan itu ada dua mangga, harum manis dengan mangga gajah kalau orang-orang sini Irwin sih sebetulnya kayaknya mangganya. Nah, itu yang kita adopsi di sini. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur dan menjadi indukan baru untuk kita buat persemaian. Jadi harapannya ini selain kita metik buahnya, kita bisa edukasi masyarakat di sini, atau bagian daripada edukasi di sini itu membuat persemaian tanaman produktif, sehingga ke depan itu juga bagian daripada bagaimana mengejar produktivitas. Yang terpenting adalah mari kita melihat ke kiri kita atau ke belakang, atau ya lihat kembali ke kampung, apa yang bisa diadopsi mungkin dari gaya-gaya kita di luar sana atau model-model
pertanian atau peternakan di luar sana yang kita bisa adopt dan kita bisa ajarkan, tularkan ke masyarakat di sini, sehingga itu menjadi bagian daripada hal positif yang kita bisa dorong dari tempat lain ke daerah kita masing-masing. Nah, kalau kami melihatnya seperti itu, dan saya kira mengajak orang itu tidak harus orang itu harus berpendidikan ini, tapi kita harus mengajak orang berdasarkan kapasitas masing-masing. Dan doakan aja, semoga di tempat ini ke depan bisa menjadi ruang yang produktif untuk saya pribadi, untuk teman-teman semua, terutama orang-orang yang mungkin merasa mereka tidak punya sekolah, mereka tidak mengenyam pendidikan formal di luar sana, tapi mereka punya skill. Inilah yang akan kita berdayakan di sini. Kami juga sudah berkorespondensi dengan teman-teman yang menyusun kurikulum itu, dan kita coba bikin genre yang lain, bahwa ya orang pintar tidak harus sekolah. Saya Sul, thank you.